Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara belajar bahasa Belanda dengan saya, Tati Apriela Westhoff dari Voorburg, Belanda. Hari ini, tanggal 20 Februari, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ke-11. Alhamdulillah. Sebelum itu, saya akan sapa dulu saudara-saudara kita dengan bahasa Belanda. Goedenavond, goedemorgen, goedemiddag allemaal. Vandaag is 20 februari 2024. Vandaag gaan we weer verder met onze 11e les. Hopelijk dat jullie allemaal goed en gezond. Voordat wij gaan beginnen met onze programma, laten we even heel stil nadenken en bedanken dat wij deze programma goed verloopt en alles beter gaat. Amin. Allahumma sholli ala. Oke. Saya sapa juga peserta yang sudah hadir di ruang Zoom. Selamat datang, selamat mengikuti, dan juga pemirsa Radio Gebu Minang, baik melalui radio ataupun mau melalui YouTube. Sebelum saya memulai program yang kita nantikan, izinkan saya terutama dulu membagikan materi yang sudah saya persiapkan, insya Allah. Nu gaan we hier even kijken. Ya, ini materinya. Ya, disiapkan dulu seperti biasa kalau dicari inyo menyuruh. Hari ini rencana kami adalah untuk meneruskan acara yang telah kita pelajari. Saya minta dulu pendapat apakah bisa terlihat materi yang sudah saya kirimkan atau belum? Siapa yang bisa memberikan? Belum. Belum. Oh, oke. Nah, ya, saya akan ulangi dulu. Gimana lah tadi ini? Ya. Tadi sudah saya coba berjalan dengan baik, dan ketika saya akan putarkan, saya coba lagi dengan Maristi. Oke, bismillah. Sudah dilihat? Sepertinya Oke, alhamdulillah. Seperti saya telah tadi bacakan, belajar bahasa Belanda disampaikan oleh saya Tati Westhoff atas nama Mandeh Minang Mancanegara yang disponsori oleh Radio Gebu Minang dengan kata yang kita kenal sebagai Basamo dalam satu kata. Terima kasih Radio Gebu Minang yang telah mensponsori acara kita pada setiap kesempatan Mandeh Minang Mancanegara di udara. Saya akan mengulang sedikit pelajaran yang telah kita ketahui bersama. Ini ada beberapa kalimat yang saya tuliskan
merangkum apa yang telah kita pelajari. Dan akan saya bacakan dan saya nanti minta kepada beberapa orang untuk membacanya bergantian dan mungkin menerjemahkan apa artinya. Sekarang saya akan bacakan dan boleh diikuti bersama sementara mic-nya masih tertutup. Hoe gaat het met jullie? Hebben jullie vandaag lekker gegeten? Wie heeft vandaag gekookt? Waar heb jij je fiets gekocht? Je hebt 2 kinderen. Silahkan ada yang mau mencoba membaca dan mengartikannya sekaligus. Saya persilahkan. Biasanya Mande Yurna atau mungkin masih sholat Isya atau masih belum siap. Saya akan terangkan saja sedikit. Ini yang bertuliskan ditandai dengan warna kuning dan warna merah. Waar heb je je fiets gekocht? Di bawahnya je hebt 2 kinderen. Kalau kita lihat yang ini, bahwa have itu dalam kata tanya, ya, ada kata tanyanya di sini. Ini berarti di sini dia adalah berfungsi sebagai kata kerja bantu karena dilengkapi dengan gekocht. Gekocht itu dari kata dasarnya kopen, kocht dan gekocht. Ini artinya di mana kamu membeli sepeda kamu. Di sini je fiets, je di sini bersebelahan dengan yang sebelahnya tetapi fungsinya beda. Je yang pertama adalah kata ganti orang. Sedangkan je yang kedua mengatakan bahwa ini adalah kata empunya yang mempunyai sepeda itu. Jadi berarti tidak salah kenapa ada 2 je yang berdampingan tetapi mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, seperti ik itu kata punyanya mijn, misalnya mijn kinderen en je jouw kinderen atau je kinderen, ya. Sedangkan yang di bawah ini je hebt 2 kinderen. Hebt di sini dia bukan kata kerja bantu tetapi adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang di sini artinya mempunyai. Seperti dalam bahasa Inggris to have. Ik heb 2 kinderen. Jadi saya mempunyai 2 anak. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami karena ini sudah kita pelajari dan sekilas juga sudah kita mengetahui. Ini ada keterangan apabila ye ada di belakang kata kerja, maka huruf T-nya hilang. Oke, sampai sekian. Sudah ada yang bisa mau membaca? Saya lihat Mande Yurna sudah siap dengan mic-nya yang dibuka. Mande Mina, goedenavond. Kan jij deze zinnen lezen? Bisakah Anda? Ya, goedenavond Ya. mevrouw Tati. Goedenavond. Silakan dibaca. Yang ini. Hoe gaat het met jullie? Goed zo. Artinya? Siapa ya? Kalau who itu bagaimana, siapa ya, itu bagaimana? he. Ya, Bagaimana. Hatnya lupa nanti. Hat itu dari kata khan, who hat itu arti bagaimana kabarnya, ya, di sini bagaimana kabarnya? Ya. Jadi bagaimana kabarnya kalian semua ya? Ya, kalian kamu semua. Ya. Jawabnya? Hebben you, bagaimana kabar semua? Jawab pendeknya? Goed. Ya, goed, dankjewel. Goed. Ya, goed, dankjewel. Goed zo. Yang nomor 2. Hebben jullie vandaag lekker gegeten?
Hebben jullie vandaag vandaag lekker lekker gegeten? gegeten. Ya, artinya Hebben. Hebben ini kemana? Vanda hari lekker enak betul. ya. Ya, oke. Ini hebben ini adalah kata kerja bantu ya yang bersandingan dengan Yuli, dia jamak. Oh iya. Hebben itu berarti hebben itu Ya telah. mempunyai. Oh ya telah. Bukan. Kalau mempunyai dia tidak bergandengan dengan kata kerja yang bentuk ketiga. Kalau yang mempunyai seperti yang di sini, iya. yang mempunyai itu dia dengan adjektif. Di sini have kinderen ya. Oh, Kalau ini di sini berarti telah. telah. Apakah Yuli? Apakah kamu semua hari ini ya sudah lekker kan enak. Gegeten nih. Makan enak. Ya. Ini dari kata kerja eten ditambah ke. Setiap kata kerja yang telah diselesaikan itu kombinasinya kebanyakan dengan kata kerja hebben. Ya, jadi hebben ya, oke. Jadi di sini artinya apakah kamu sekalian hari ini sudah makan enak? Ya, jawabnya kalau iya apa ya? Ya. Gampang ya aja. Atau kalau enggak ya, oke. Kita sekarang ini masih mau membaca ini, Mande? Satu lagi ya. Ya, boleh. We have Bukan. We have vandaag gekook. Ya, kira-kira apa artinya? We-nya ini we kan kami ya, kami. Oh, bukan. Kami itu wij. Ini berarti tadi siapa? Ini menanyakan karakter siapa? Siapa yang ini kan masak kan? Betul. Jadi siapa yang sudah? Ya, sudah memasak, sudah masak hari ini. Nice, gitu. Jawabnya? Ik heb gekookt. Ik heb gekookt. Bukan gekookt. Ini saya tulis ini ya. Ik heb gekookt. Ya, ik heb gekookt. Oke. Good. Ya, jadi ini sudah kita pelajari, sudah kita ketahui, tapi untuk untuk didapatkan selahnya kita harus banyak latihan ya. Ini nanti saya terangkan dan saya akan ulangi sedikit lagi ini mengenai gramatika yang kita telah pelajari, tapi tidak kita ulangi untuk menghidupkan kembali apa yang ada di otak kita ya. Kita buka. Bismillah. Hallo cursisten. Vandaag praten wij over vroeger. Wat heb jij gisteren gedaan? Ik heb Nederlands geleerd. Als wij praten over nu, hebben wij geleerd 1, 2, 3. Persoon, activiteit, extra informatie. Als wij praten over vroeger, dan schrijven wij 1, 2, 3, 4. Op nummer 1 staat nog altijd de persoon. Ik, jij, jullie, wij, mijn broer, jouw vader. Op 2 schrijven wij hebben of zijn. Op 3 komt de extra informatie. In tent, op een stoel, vorige week. En op de 4e plaats, op de laatste plaats, schrijven wij de activiteit, maar wij schrijven een activiteit die begint met ge. Ik zal een voorbeeld tonen. Nummer 1. Mijn zus. Op nummer 2 staat dan heeft of is.
Hier heeft, mijn zus heeft, extra informatie, in Gent, gewandeld. Je ziet hier dus een activiteit staan. Ik wandel, maar het begint met ge en het eindigt met d. Mijn zus heeft in Gent gewandeld. Dus op de vierde plaats heb je altijd een activiteit die begint met ge. Nog een voorbeeld. Jij bent naar de markt gegaan. Jij is de persoon. Bent komt van hebben of zijn. Dus dat is juist. Extra informatie, naar de markt gegaan. Activiteit die begint met ge. Ini barusan saya di atas sudah membuat beberapa kalimat dengan contoh yang dipaparkan oleh ibu ini, nyonya ini, dalam skema yang jelas ya, yang bagus. Jadi pada prinsipnya kalau kita mengatakan, dia menceritakan ini kejadian yang sudah kita lalui jadi vroeger maksudnya dulu atau kemarin, dan ada aktivitas yang dikerjakan, kita memerlukan selalu dalam posisi pertama kita perlu pokok kalimat. Pokok kalimat itu siapa saja ya, bisa di sini bukan hanya manusia, bisa juga binatang yang mempunyai aktivitas, atau juga misalnya sesuatu yang tanaman misalnya ya. Jadi itu bukan hanya manusia saja. Jadi pokok kalimat itu bisa terdiri dari siapa saja dan apa saja yang mengerjakan, yang mempunyai aktivitas. Aktivitas itu kan kegiatannya di dalam bahasa Indonesianya. Oke. Dia mengatakan kita bisa mempergunakan kata kerja hebben yang infinitifnya hebben atau zijn, tergantung apa yang disebutkan di dalam kolom 4. Sedangkan kolom 3 itu adalah ekstra info, informasi apa aja yang kita ingin beritahukan. Misalnya ik heb vandaag di sini ya, gekookt. Jadi personnya ik, karena ik jadi dapat stam ik heb vandaag ya gekookt. Oh, atau misalnya ik heb vandaag lekker rendang gekookt. Jadi di sini di ekstra 3 informasi ini, ekstra apa saja yang kita ingin masukkan selama itu sesuai dengan apa yang dimaksud. Dan ditutup dengan posisi terakhir adalah aktivitas yang mempunyai awalan ke dari stamnya. Dan kita juga sudah sekilas mengetahui dan mempelajari bahwa awalan ke itu bisa berakhiran dengan T, atau seperti di sini bisa berakhiran dengan D. Itu juga sudah diterangkan melalui video yang istilahnya soft ketchup. Jadi itu juga yang menentukan sekali apakah dia berakhiran dengan D, T. Dan ini dia berakhiran dengan N, karena ini adalah kata kerja yang berubah. Itu termasuk nanti ya keterangan. Kita lanjutkan. Sebentar, apakah ini bisa dipahami Mande yang hadir? Atau udah skema ini? Saya kira ini cukup ya, cukup jelas dia menerangkan dengan baik. Udah cukup Mandi Tati. Ya, tapi saya perlu keterangkan bahwa mevrouw yang menerangkan ini adalah orang Belgia. Dia mempunyai sedikit aksen. Mungkin bagi orang-orang yang baru mengikuti pelajaran bahasa Belanda belum bisa membedakan aksen orang Belgia dan aksen orang Belanda. Belgia dan Belanda hampir sama kedudukannya dengan kita, bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, jadi kita bisa berkomunikasi, ada sedikit perbedaan intonasi atau istilah, tetapi pada umumnya 85-90% kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi itu adalah sebetulnya di Belgia itu pemakaian kata bahasa Belandanya lebih bagus, lebih terarah,
daripada pemakaian penggunaan bahasa Belanda di Belanda. Ini sedikit informasi. Setiap tahun dulu kita mempunyai program pertandingan bahasa ya, siapa yang paling cakap, paling pandai dan paling korekt mempergunakan tata bahasa dengan segalinya. Selalu yang sering mendapatkan juara pertamanya adalah orang Belgia, gitu ya. Itu informasi lain. Oke, alhamdulillah ini sudah prinsipnya sudah diketahui. Person kita juga harus tahu siapa, dan kata kerja ini juga kita tidak boleh lupa. Misalnya ik, stam, jij, stam plus t, hij, zij, stam plus t, yang jamaknya semua kembali ke infinitif ya, kata kerja. Oke, saya lanjutkan ya. Nu zullen we even kijken naar het werkwoord hebben. Hoe doe je dat? Als we praten over ik heb soep gemaakt. Je ziet op het einde staat gemaakt. Activiteit begint met ge. Als we praten over jij hebt soep gemaakt. De persoon verandert, dit verandert, de extra informatie blijft hetzelfde en de activiteit blijft ook hetzelfde. Heel belangrijk, als wij praten over vroeger, dan is nummertje 4, de activiteit, altijd hetzelfde. Als wij praten over ik, over jij, hij, wij, jullie, de activiteit is altijd hetzelfde. Als we praten over een man, hij heeft soep gemaakt. Persoon en hebben verandert, soep en gemaakt blijft hetzelfde. Als we praten over een vrouw, zij heeft soep gemaakt. Dan kijken we naar... Oke, saya lanjutkan dengan keterangan sedikit apa yang telah diceritakan. Seperti di kolom pertama ya, itu adalah pelaku ya, personnya atau juga pelaku yang disebut juga pokok kalimat di sini, pelakunya. Apabila pelakunya berubah, maka kata kerja haben ini berubah pula bentuknya menurut ketentuan dan haknya masing-masing. Seperti ik heb, ik stam, karena stam dari haben adalah heb. Jij, stam plus t, dia menambah tambah t. Nah, karena kata kerja ini tidak sama pembagiannya dengan kata kerja lain sepertinya hij, stam plus t. Di sini kata kerja hebben dan zijn mempunyai pembagian sendiri. Dia hij berubah menjadi heis, bukan hebt. Karena ini adalah kata kerja yang berubah ya. Jadi berbeda dengan ikstam yang di atas ini. Jadi ini adalah kekecualian juga. Dia ceritakan juga bahwa apabila ini pokok kalimat berubah, maka berubahlah kata kerjanya sesuai dengan hak dan peraturan masing-masing. Nah, di bagian ketiga ekstra informasi dan di bagian keempat kata kerjanya tidak berubah. Jadi hanya perlu diingatkan nomor 1 dan nomor 2 ini saja ya. Itu yang kita patut ingat. Kita lanjutkan. Meer personen. Dat is nog gemakkelijker. Wij hebben soep gemaakt. Jullie hebben soep gemaakt. En als je praat over andere mensen, zij hebben soep gemaakt. Dus als je praat over meer personen, dan verandert de persoon. Hier staat hebben, extra informatie en gemaakt. Oke, katanya bagi yang bagian single, jadi pokok kalimat yang sendiri, apakah itu orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, atau orang ketiga tunggal, itu berubah menurut haknya masing-masing. Sedangkan yang jamak, semuanya bentuk kembali kepada infinitif. Itu adalah mudah.
Tidak ada yang berubah susunannya maupun bentuknya. Ekstra informasi masih seperti itu dan bentuk keempat masih. Jadi itu yang harus diingat adalah pemakaian kata kerja bantu haben di bagian pokok kalimat yang tunggal. Saya lanjutkan sedikit sebelum kita nanti tanyakan. Sommige activiteiten staan niet met hebben, maar met zijn. Bijvoorbeeld, ik ben op reis gegaan. Als we praten over jou, jij bent op reis gegaan. Als we praten over een man, hij is op reis gegaan. We zien hetzelfde als bij hebben. De persoon en hebben zijn veranderd. 3 en 4 blijven altijd hetzelfde. En een voorbeeld als we praten over een vrouw. Zij is op reis gegaan. Even kijken wat we moeten schrijven als we over meer mensen praten. Gegaan. Even kijken. Oh, tunggu, saya kembali sedikit. Ya. Ini juga sama kata kerja pokok kalimat kata kerja bakunya atau infinitifnya adalah sein. Sein ini hampir bisa kita samakan dengan to be di dalam bahasa Inggris ya. Seperti I am, you are, she of he is. Dan ini juga termasuk kata kerja yang berganti ya. Tidak menggunakan kata kerja peraturan seperti stam yang baku. Jadi ini berbeda. Ini harus kita ketahui dan harus kita hafalkan. Jadi kalau misalnya ik ben, jij ben, tetapi hij atau saya berubah menjadi is. Ya, karena ini disitulah ini kita harus tahu pemakaian kata kerja yang benar. Nah, selanjutnya semuanya sama, ya. Itu yang diterangkan. Lanjutnya. En een voorbeeld als we praten over een vrouw. Zij is op reis gegaan. Even kijken wat we moeten schrijven als we over meer mensen praten. Wij zijn op reis gegaan. 3 en 4 blijven hetzelfde. 1 en 2 moet je veranderen. Jullie zijn op reis gegaan. Zij zijn op reis gegaan. Ya, di sini kita lihat bahwa sein itu adalah infinitif dan pemakaian untuk mereka yang termasuk kategori jamak itu kembali ke infinitif sama dengan tadi kata kerja haben ya. Tapi ciri yang kita lihat, patron yang kita lihat tetap sama pada 1 dan 2 akan berubah menurut siapa yang mengerjakan aktivitasnya, sedangkan ekstra info dan kata kerja yang bentuk memakai awalan he semuanya sama. Jadi itu yang dicoba diterangkan dan mudah-mudahan bisa difahami, atau jika bila pada saat ini masih ada yang ingin menanyakan, silahkan dibuka mic-nya dan mungkin kita coba untuk membuat beberapa kalimat. Kalau ada yang mau, silahkan siapa yang mau atau siapa yang bisa. Saya lihat cuman Manda Yurna masih mau mencoba atau sudah difahami? Yang apa Bu Manditati? Yang barusan diterangkan, yang diterangkan ini apakah bisa difahami pemakaiannya? Ya, insya Allah udah bisa. Cuman mau bikin kalimatnya kayak apa gitu loh. Oh ya, saya bikin kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Mungkin Manda Yurna bisa gini aja. Kita rangkum dengan yang tadi ya, yang pertama. Saya mempunyai 2 anak. Ya. Ik heb 2 kinderen. Goed zo. Kan itu sudah bisa ya. Jadi kita belajar aja dari apa yang kita bisa, yang dekat dari kita. Sekarang gini, umur saya misalnya 35. Umur lupa lagi. Nggak usah.
susah. Kalau umur jangan usah bilang ik ben. Oh, Saya ya ik ben berapa tadi? 35. 35 ya. Ik ben 35. Fifth itu bahasa Inggris. Eh, Five and and 30. 30. Oke, En 5 and 30. 30. Ya. En 30, ya. Oke. Ik werk in Jakarta. Oh sorry, itu Mas Belanda. Oke. Keceplosan. Jadi itu bahasa Indonesianya, saya Saya bekerja di bekerja di Jakarta. Jakarta. Ya, jadi kalau kita ya gitu itu mudah ya. Jadi jadi yang pertama, kedua, ekstra informasi ini kita cukup kalau ini kita pakai present tense, tidak usah pakai bentuk keempat. Ik heb, saya mempunyai 2 anak. Ik heb, ekstra informasinya 2 kinderen. Saya bekerja di Jakarta. Ik werk di Jakarta. Oke, present tense-nya itu tidak memerlukan posisi yang keempat. Jadi kalau sebetulnya kita sudah mempunyai perbendaharaan kata yang cukup, kita sudah mampu membuat kalimat yang sangat sederhana, yang minimal terdiri dari 2 komponen atau 3 dengan ekstra informasi. Misalnya, saya mau makan ini, saya mau makan nasi, gimana kalau terjemahnya? Ik heb. Bukan. Sekarang kita akan. Kalau akan itu sama dengan bahasa Inggris? Sama dengan bahasa Inggris? Saya ingin. Kalau ingin kemarin itu will ya. Ya, jadi Ya. Ik will. Ik will. Di sini ekstra informasinya nasi of babi. Nasi ya. Ik will nasi goreng. Ya. Nasi goreng yang apa coba? Yang belakangnya anak gini ya. Kalau kita mengatakan yang yang vroeger atau yang sudah lewat pakai awalan he. Tetapi kalau yang akan dilaksanakan, dia kembali memakai ke posisi keempat yang dengan infinitif. Jadi, ik wil nasi goreng. Infinitifnya dari makan apa? Eaten. Ya, jadi bedanya yang ini adalah skema ya dengan kombinasi yang sudah kita lakukan pakai awalan he. Sedangkan aktivitas yang kita rencanakan, yang kita akan lakukan, dia pakai infinitif. Oke, sekali lagi saya sekarang bahasa Indonesianya, saya minta Mande Yur atau udah Asbi. Asbi deh, Asbi gantian. Asbi, ya gantian. Asbinya mungkin lagi sibuk ya, tadi udah minta ini, dia udah minta izin karena sibuk dengan Oke. Ya. Saya terangkan saja, nggak apa-apa. Dan jadi kalau kita memakai aktivitas yang akan kita lakukan, yang direncanakan, yang belum kita lakukan, adalah dengan will, ikan, atau bisa ya, kata-kata berarti itu saya dapat, saya bisa, saya boleh, itu dengan infinitif. Infinitif itu apa? Adalah kata kerja penuh, ya. Sedangkan aktivitas yang sudah lalu kita pakai dengan kata kerja kombinasi dengan oke ya, mungkin ini sedikit sedikit batele-tele kata orang awam, tapi perlu di nah sekarang untuk menghibur diri kita melihat dulu. Saya dulu waktu masih kecil teringat di Indonesia lagu ini sangat populer, namanya Mama, dibawakan oleh Heinz Simon. Di dalam ini terdapat beberapa kata kerja yang sudah kita ketahui ya, dan kita lihat seperti misalnya gini, Mama geleerde, dari kata kerja apa nih kira-kira? Oh, ini belajar ya, leren. Ya, leren. Ya, ini leren itu infinitif karena past tense dia ditambah d karena dia tidak termasuk
rumus soft ketchup ya. Ini lopen atau artinya Berjalan. ya. Ini beinen Dan- itu kaki. Oh, kaki. Ini stand itu berdiri. Berdiri. Ya. Ini yang ini hat dari kata apa kira-kira? Kalau kita tahu bahwa infinitif itu infinitifnya ini saya sebutkan aja kan. Ini dapat T karena dia menceritakan apa namanya? Nanti suatu saat pintu akan terbuka, maksudnya ya bahwa dia itu akan pergi dari rumah ya. Dan artinya door het leven te gaan. Pintu akan terbuka bagi saya untuk mengarungi kehidupan. Maksudnya leven itu hidup, tekan itu ya istilahnya untuk memulai kehidupan baru, tidak bersama ibunya ya. Terus mak dari kata kerja maken ya. Zorgen itu jangan makin zorgen jangan jadi pikiran untuk besok ya. Mama tuh droog itu keringkan air matamu ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa yang kita pelajari. Leren dari kata kerja leerde dari kata kerja leren, kalau dia dalam bentuk past tense dia mendapat de. Lopen ini infinitif, ini juga infinitif, ini dapat t, stamnya kan. Kita dengerin ya. Ya. Kita dengerin lagunya sebentar ya. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Later wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. Als je dan soms alleen zult zijn, kom dan met mij in mijn huis. Mama, de liefste van de hele wereld ben jij. Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij. Kita potong dulu sebentar. Ini siapa yang masih ingat apakah dulu pernah di masa kecilnya mendengarkan lagu ini? Hence. Dulu Heinze dulu ini Ya. terkenal sekali ya bagi orang-orang yang kelahiran umur 50-an sekitar 5 sampai 60 tahun ya, tahun 50 tahun 60 pasti pernah mendengar lagu ini. Sangat populer sekali ya dan sangat kata-katanya pun sangat baik ya. Perlu diketahui dunia berubah dan ada beberapa yang dia tuliskan di sini sudah tidak lagi banyak dipraktekkan di Belanda. Kita lihat ya. Mama kita tahu ya. Ya, kamu band itu kamu seperti adalah liefste, the liefste yang paling baik. Ya. Van de hele wereld. Mama Anda adalah sosok yang paling baik di seluruh dunia. Wereld itu dunia, hele itu seluruh. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Kalau de liefste ini adalah dari allerliefste dan liefste ini adalah tingkatan. Ya, jadi itu nanti kita pelajari. Liefste, allerliefste, yang paling pokoknya tidak ada seorang pun yang melebihi kebaikan seorang ibu di dunia ini. Ibu kita masing-masing ya. Kita mengetahui itu, kita mengalami itu dan sekarang kita telah menjadi seorang ibu juga bisa mencurahkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita tanpa ada sedikit pun batasannya ya. Itu adalah suatu kenyataan ya bagi seorang ibu, dan seorang anak yang baik akan selalu menghargai seorang ibu, pengorbanan seorang ibunya seperti juga diajarkan oleh agama kita. Bukan juga di agama tetapi juga di
kebudayaan-kebudayaan lain yang menjunjung masih rasa hormat kepada orang tua. Ya, ini kalimat yang pertama dan kedua. Later, wanneer ik ga trouwen, later itu later, kalau bahasa Inggrisnya nanti kemudian nanti ya. Wanneer itu jika, ik ga trouwen, jika saya nanti menikah, ya. Nanti kapan-kapan later, next time, wanneer jika saya akan menikah, ik ga trouwen. Ini bentuk yang terakhir ini, ik ga trouwen, yang kita pelajari ik ga akan dilaksanakan, jadi kembali ke infinitif. Ini belum terjadi. Jadi ik ga trouwen, ik ga eten, ik ga slapen, ik ga drinken. Jadi sesuatu aktivitas yang akan kita lakukan ga dengan infinitif. Jadi di sini ik ga trouwen. Suatu saat nanti jika saya akan menikah, zal ik een huisje gaan bouwen. Saya, zal itu zullen, kata bahasa Inggrisnya zal, I shall. Een huisje, een huis, rumah kecil, gaan bouwen. Nanti suatu saat ya, pada saatnya saya sudah menikah, saya akan membuat atau membangun rumah kecil untukmu. Dan als je dan soms alleen, dan apabila kamu merasa sendiri atau kesepian ya, dalam suasana mungkin sudah tidak ada bapaknya lagi, jadi als, andaikan, if, di sini ya, als itu if. Seandainya kamu nanti kadang-kadang atau merasa alleen zijn, menjadi sendiri, ya, kom dan bij mij in mijn huis. Kom itu adalah ajakan, kom, mari. Jadi kom dan bij mij, dan kata terjemahnya kom dan bij mij. Jadi apa namanya, datanglah atau maksudnya hiduplah bersama saya, maksudnya di rumah saya. Jadi itu undangan. Ini yang saya sebutkan di sini tidak terjadi lagi sekian abad berpuluh tahun, semua berubah, kehidupan berubah. Jadi ini hanya adalah sesuatu yang sekarang hanya dalam nyanyian saja ya. Jadi tidak semua orang bisa menerima orang tuanya di rumahnya karena perubahan situasi, budaya atau bagaimana. Tetapi ada juga alternatif yang lain ya, itu tentang sosial dan budaya. Tapi walaupun begitu, misalnya orang tua itu sendiri, pemerintah akan memperhatikan dan mengurus mereka. Jadi karena semua orang sibuk ya, ini sedikit tentang pengetahuan dan perbedaan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita merasa bangga bahwa bila kita bisa memelihara orang tua atau mengajak orang tua kita hidup bersama kita, itu adalah suatu kehormatan dan suatu ibadah yang kita bisa lakukan kepada orang tua kita at least. Sekarang di sini dan saya lihat juga di Indonesia ada perubahan lain ya. Jadi saya kurang tahu, saya tidak ingin bicara tentang Indonesia karena saya kurang paham. Tapi di sini jelas bahwa sudah berubah. Oke, terzijde itu bukan topik kita. Kom dan bij mijn huis, dan datanglah, hiduplah bersama mama. De liefste van de hele wereld ben je. Ibu, mama, kamu adalah seorang yang paling baik di dunia ini. Dat ben jij. Ja. Oh lieve mama, je ben en blijf altijd een voorbeeld. Oh mama, ibuku yang baik hati, je ben, kamu adalah dan blijf tetap sebagai contoh bagi saya. Jadi dia ini nyanyian ini ode terhadap ibunya ya, bahwa dia memperlihatkan bagaimana cinta kasih sayangnya terhadap seorang ibu yang mengurus dia dengan penuh kasih sayang, dan dia berkata, kamu akan tetap menjadi contoh bagi saya. Oke, lanjut ya. Mama, je leerde me lopen, op eigen benen te staan. Straks gaat de deur voor mij open, om door het leven te gaan. Maak je geen zorgen voor morgen, mama doet ook toch die traan.
sebentar. Oke. Dan ini tadi yang sudah kita bahas. Mama, kamu telah apa Leerde itu kamu mau mengajar di sini. Kamu mengajar saya untuk berjalan, ya. Berjalan di atas kakiku sendiri. Nanti apabila saya keluar rumah, maksudnya saya pergi dari rumah ini untuk menjalankan kehidupan saya, janganlah engkau risau untuk hari esok. Mama, janganlah menangis ya, keringkanlah air matamu. Toch die draad, mama. Je bent de liefste van de hele wereld, mama. De allerliefste van de hele wereld. Later wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. Als je dan soms alleen zult zijn, kom dan bij mij in mijn huis. Mama, de liefste van de hele wereld ben jij. Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij. Mama, mama. Ya, itu adalah tadi lagu yang dibawakan oleh Heinze yang kata-katanya sangat indah ya. Itu adalah ode kita kepada orang tua kita, untuk orang-orang tua kita yang sudah tidak ada lagi di antara kita. Mari kita kirimkan dalam hati Al-Fatihah, semoga mereka tenang di dunianya dan apa-apa yang telah dicontohkan kita bisa teruskan dengan baik karena amal jariahnya akan terus berlangsung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa seperti kita sekarang tanpa ada kasih sayang seorang ibu yang mengurus kita. Jadi ini lagu juga sangat baik untuk kita pelajari isinya, dalam artian mempelajari bahasa Belanda. Dan ini juga bisa diputar dan dilihat ya, kata-kata kerja, kata-kata yang kita telah pelajari bisa diterapkan. Sejauh itu, apakah bisa dipahami kata-kata yang ada di dalam teks ini? Karena ini sebetulnya katanya struktur bahasanya sangat sederhana sekali, cuman nanti karena belum perbendaharaan katanya belum banyak, jadi kita hanya mengetahui sepotong-sepotong saja. Ya, siapa yang bisa memberi komentar atau kita lanjutkan? Saya dengar bagaimana pendapat ibu-ibu, bapak-bapak, apakah bisa dipahami materi kita yang tadi melalui lagu dan itu tersebut? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Sekarang ini adalah juga bentuk contoh kalimat. Oke. Contoh kalimat yang kita bisa nanti, ini sudah hampir sama ya tadi dengan struktur yang kita pelajari. Jadi pokok yang pertama, kolom yang pertama adalah pokok kalimat. Kolom yang kedua adalah kata kerja. Ini kata kerja dengan tambahan need, berarti menyangkal, tidak boleh ya. Jadi ini keterangan ekstra dan ini kembali ke infinitif. Jadi dua-duanya telah kita terangkan. Jadi ada yang kombinasi kata kerja yang dikombinasikan dengan kata kerja infinitif dan ada kata kerja yang dikombinasikan dengan kata kerja yang berbentuk berawalan ge. Ini ya mag niet naar rechts gaan. Mag niet itu tidak boleh. Kamu tidak boleh belok ke kanan. Tidak boleh ke kanan. Je mag niet in de klas roken. Jadi ini je mag niet itu, kalau je mag in de klas roken berarti boleh. Boleh, ini tidak boleh. Jadi ini belum dilakukan atau larangan, bentuknya dengan infinitif. Sedangkan yang sudah itu bentuknya dengan
Ik heb gekookt, ik heb geleerd, ik heb geslapen. Jadi ge itu ingat itu sudah. Tetapi jangan heran ada beberapa kata kerja yang mempunyai kedudukan yang sama dari di posisi nomor 4, tetapi dia tidak berawalan ge, tetapi berawalan be. Ya, seperti misalnya beantwoord, verhuisd. Ya, jadi itu, tapi itu jangan terlalu dipikirkan sekarang supaya jangan terlalu pusing. Nah, ini saya tadi melihat keterangan yang sedikit belum diterangkan, tapi kita sudah memakai kata kerja ben dan have. Ben itu dari kata seperti apa namanya ini ik ben, ya, dari kata kerja zijn penuhnya, dan ik heb. Ya, ini, jadi have itu mempunyai, kalau dia dikombinasikan dengan benda, ik heb een appel. Tapi kalau ik heb een appel gekocht, berarti saya sudah membeli, gitu ya. Ini kita lihat dulu keterangannya. Semoga bisa menambah sedikit pengertian, dan bagi orang Indonesia penggunaan kata kerja hebben dan zijn ini juga kadang-kadang sedikit memusingkan. Jadi banyak kita harus berlatih dan melihat bagaimana. Ya, kita tontonkan dulu ya. De verbs zijn Kedengaran nggak suaranya? and hebben are irregular verbs. They have a completely different conjugation than the regular verbs. Let's start with zijn. Ik ben onderzoeker. Jij bent kok. U bent docent. Hij is student. Zij is advocaat. These are the singular forms of zijn. The plural forms are the same as the infinitive again. Wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Ik ben docent. Jij bent docent. U bent docent. Hij is docent. Zij is docent. Wij zijn docent. Jullie zijn docent. Zij zijn docent. Kita lihat di sini bahwa to be-nya bahasa Belanda adalah zijn. Pada contoh ini dia dikombinasikan dengan sebagai profesi, ya. Ik ben een docent, ik ben leraar. Jadi profesi. Jadi ada beberapa kata kerja yang bisa dikombinasikan dengan keterangan di belakangnya sebagai ini dia sebagai profesi, dan yang lain juga nanti kita lihat bersama ya. Tapi tetap ini prinsipnya kata kerja dua yang ini dia berubah, tidak sama dengan kata kerja yang kita pelajari seperti ik stam, jij stam plus t, hij, zij stam plus t, en wij stam plus en. Itu berbeda ya, karena ini kekecualian. And then the verb hebben. Ik heb. Ik heb een voetbal. Jij hebt. Jij hebt een voetbal. U hebt. U hebt een voetbal. Hij heeft. Hij heeft een voetbal. Zij heeft. Zij heeft een voetbal. And the plural forms. Wij hebben. Wij hebben een voetbal. Jullie hebben.
Jullie hebben een voetbal. Zij hebben een voetbal. Ya, ini skemanya bahwa kata kerja ini ada persamaannya. Persamaannya adalah dia dia berubah, tidak menetapi ketentuan yang telah kita pelajari bersama seperti dari pertama itu dia berubah. Ini harus kita ingat ya. Ada beberapa kata kerja yang berubah seperti ikmah ya mauken itu ada perubahan, tapi yang penting ini adalah kata kerja to be-nya yaitu zijn. Dia bisa dikombinasikan dengan beberapa situasi, sedangkan ik heb kalau dia di sini misalnya ik ben Tati, jij bent Yurna, u bent Mande Ben. Kalau kita menghormati seseorang jadi memakai u ya. Jadi itu maksudnya u bent mijn docent. Kalau kita menghormati seorang u bent. Jadi kalau sama tetapi personalnya kita ubah untuk menghormati ya. Jadi ben. Tetapi kata-katanya sama. Hij is sama dengan bahasa Inggris he is, she is ya. Gitu. We are di sini ya. Gitu. Hebben. Ini harus diingat-ingat saja. Sering kita ketahui, tapi yang tadi kita ketahui kalau ik heb an apple dia itu artinya to have, mempunyai, tetapi ik heb gegeten dia pada posisi keempatnya adalah kata kerja berawalan ke, itu berarti sudah, saya sudah makan. Tadi sudah kita pelajari ya. Jadi ini untuk diingat-ingat saja. Mudah-mudahan ini saya persingkat dengan kata kerja zijn kita samakan seperti pengertian dalam bahasa Inggris to be. Biasanya dikombinasikan dengan pemakaian keterangan umum. Misalnya, ik ben 69 jaar. Hoe oud ben jij? Berapa umur kamu? Ik ben 37. Jadi zijn dikombinasikan dengan umur. Ik ben. Atau dengan nama. Ini dengan profesi. Ik ben student. Ik ben profesor. Ik ben leraar. Jadi pekerjaan dan profesi. Dan ini juga dengan misalnya ik ben ziek dengan kata sifat ya. Ik ben lief, ik ben interessant. Jadi ini bisa kombinasinya ada beberapa. Ini juga nanti saya bagikan di kelas ya, di WhatsApp untuk bisa lebih memahami apabila kita melihat bentuk-bentuk yang memakai kata kerja ini walaupun kita belum bisa, tapi setidaknya kita bisa mengetahui oh dari situ datangnya kenapa seperti itu. Ini Ben, kalau Mande Ben sering jangan kaget ya sering sebut Ben karena ini di sini dipakai ik ben naar het park gefietst. Ini dengan kombinasi ke berarti saya sudah. Saya bersepeda, saya sudah bersepeda ke park. Park itu apa ya bahasa Indonesianya? Ada yang tahu park bahasa Indonesia kebun atau gimana ya istilahnya? Coba tolong saya apa park di Indonesia? Bukan tempat parkir. Bukan. Taman. Oh, taman. Oh ya, itu saya sering lupa taman ya. Jadi di sini banyak sekali taman-taman umum yang bagus-bagus, yang ada fasilitasnya untuk duduk, ada untuk bisa bermain sepak bola atau hanya untuk menikmati keindahan surrounding, atau juga ada di suatu tempat yang boleh kita memakai untuk barbecue di musim summer ya. Jadi taman ya. Oke, saya harus ingat itu taman. Jadi taman itu ada taman spesial bunga yang untuk kita nikmati, ada untuk berekreasi, itu semua free of charge ya, bisa kecuali taman yang terbuka tertutup seperti misalnya Keukenhof. Ada yang tahu Keukenhof? Ada yang pernah ke sana? Keukenhof itu Taman museum bunga. bukan? Bukan, taman bunga itu tuh yang banyak. Tulip. Ya, itu Oh spesial ya. iya. Itu Keukenhof ya namanya. Di situ bunga yang sangat indah sekali ya, itu sengaja ditanam, tapi hanya sayang itu hanya kalau bunga tulip itu nanti bulan April ya, akhir Maret sampai dengan bulan Mei sudah habis semua bunga tulipnya, jadi tidak ada lagi. Jadi kalau di bulan-bulan itu banyak turis yang datang hanya untuk melihat keindahan bunga tulip. Sedangkan
ada selebihnya bisa datang ke sana, misalnya suka ada festival atau kayak gimana. Tapi yang paling terkenal di Belanda adalah Keukenhof, itu berbayar ya. Ya, kita lihat ini, jadi park itu taman. Saya bersepeda. Sorry. Jadi ini gefiets itu bersepeda. Goedenavond Mande Sastri. Selamat datang. Ja, oké. Jadi ini saya dengan Goedenavond mevrouw Tati. goedenavond. Hoe gaat het met u? Goed? Goed, Oké. het spijt mij, Aha, omdat ik ben laat voor Oké. de klas. geeft niks. Maar ik ben blij dat je toch wel binnenkomt in mijn klas. Ik heb een arisan. Wie zegt Arisan? in Nederland Tidak ada arisan. Tidak ada arisan? arisan. Tidak ada Arisan. Gitu. arisan. Hanya ada orang Indonesia. Oké. Heb jij gewonnen? Heb je gewonnen? Maksudnya narik. Kamu dapat? Tapi heb jij Nee. Nee? Ya, sudah lama tidak hadir, Oke. jadi sekali Oh. ini tidak Ini enak saya tidak tanya. hadir terus. Heb jij die arisan gewonnen? Maksudnya dapat? Oh, nee. Gitu ya, bisa. Oke. Ini saya tadi sudah menerangkan beberapa teori, dan mungkin ada yang mau bertanya atau misalnya ada yang mau gini aja ya. Saya akan tadi bagi yang belum telat, yang tidak pada waktu awal belum hadir, saya ingin meminta agar membacakan dan menerangkan ini, ya. Coba Mande Ade, silahkan buka mic-nya, silahkan dibaca dan diartikan apa artinya kalau bisa. Yang ini. Oké. Ya. Hoe gaat het met jullie? Apa kabar semuanya? Hebben jullie vandaag lekker gegeten? Apakah hari ini makannya enak? Benar? Sudah makan? Apakah kalian sudah hari ini makannya ini? Ya, kita bilangnya makannya ya, sudah, berarti hari ini di Belanda harus pakai hebat, di Indonesia tidak ya, karena kita tidak lazim memakai. Apakah sudah makan enak, itu tidak berarti ya Sudah makan? boleh diterjemahkan seperti itu ya. Oke. Sudah makan ya, sudah makan enak ya. Wie heeft vandaag gekookt? Apakah siapa yang memasak hari ini? Yang telah memasak? Ya, jadi betul. Wie heeft vandaag gekookt? Betul, artinya siapa yang telah memasak hari ini ya. Oke. Terus? Ik heb gekookt. Saya telah memasak. Ya, ik heb oke. Terus bawahnya? Waar heb je fiets gekookt? Gekookt ya. Apakah bagaimana kamu memasak untuk pesta? Waar? Jangan ngarang. Ngarang ini. Heb je fiets gekookt? Kalau waar itu artinya apa? Di mana? Ya, gekookt beda dengan gekookt. Kalau saya lihatin ya, oke. Ini jadi seru nih. Koken. Oh ya, gekookt dengan gekookt. Ya. Ya. Koken itu apa namanya? Dia koken, kookte ya, itu ya, ada kita gekookt ini pakai soft ketchup ini. Tapi kalau koop ini apa ternyata? Koken ini kopen. Saya sengaja ini, saya tunggu cari bangsa tadi. Belanja yang telah membeli sepeda. Ya, Di mana kamu telah membeli sepeda? Iya, betul. Nah, saya cari-cari mangsa dari tadi. Siapa yang mau saya ini? Ternyata saya yang kena ya. Gekookt. Nah, ini bedanya. Ada sedikit yang saya mau ceritakan di sini, bedanya di sini ya. Gekookt dari itu di mana
ya, kamu membeli sepeda kamu. sepeda kamu ya. Nah, sekarang saya mungkin Mande Ade masih ingat ini. Y yang berdampingan ini sama tulisannya tetapi beda fungsinya. Bisa diterangkan? Kepemilikan sepedamu. Nah, Jadi dia sebagai apa? oh, Objek ya. Ya, Goed dia begrijpt. Jadi, Y di sini ya, di sini dia ini apa namanya kata ganti orang. Sedangkan di sini dengan ini berarti kepunyaan ya, kepunyaan. Je fiets, je vrouw, je vriend, je kind ya. Oke. Jadi dulu waktu saya baru-baru datang ke sini saya bingung saya Anton. Ini kenapa kok ada tulisannya sama dua kok nggak kebanyakan gitu ya, dia ketawa juga karena nggak ngerti lah ya, dia nggak bisa nerangin. Jadi ini ini ya yang satu adalah pengganti orang, yang ini adalah bersama dengan ini kepunyaan ya, kepunyaan dia ya. Oke. Nah, dengan ini gekocht itu berarti beli ya. Jadi seperti ini tadi. Mana saya tahu ditulis. Oh, pokoknya nggak tahu di mana lah. Beda ya. Oh, ini kopen. Lampaunya kocht en gekocht. Koken. Kookte en gekookt. Ini yang kita kemarin pelajari dengan soft ketchup itu ya. Yaitu kita tidak terlalu pusing memikirkan gramatika, peraturan. Kita ambil selewat kalau ada. Kalau kita terlalu membahas tentang gramatika, pusing nanti kita ya. Jadi kita hanya sekedar mengetahui dan kita praktekkan apabila ketemu dengan kalimat-kalimat kita bahas ya. Itu yang lebih menurut saya lebih ini ya, lebih gampang daripada pusing. Oke. Jadi sama di sini ya. Lanjut Amanda, ada yang ini. Yang ini oke. Yang di bawah. Yang ini ya, yang ini. Iya, jij hebt 2 kinderen. Jij hebt 2 kinderen. Goed zo, artinya Tanya toh, Anda, ya. kamu punya 2 anak? Enggak. Kalau bertanya enggak. Kalau Ada bertanya pertanyaan, heb, tapi jij, jij hebt, heb jij. kamu mempunyai 2 anak. Kamu mempunyai Iya. 2 anak. Pernyataan. Heb jij twee. Ya, di atas pernyataan, kalimat Di biasa. bawah pertanyaan. Iya, di sini ada. Nah, kita lihat ya. Pertanyaan ini ada bisa memakai kata kerja kata tanya yang baku ya. Pertanyaan tertutup misalnya ya. Ada juga misalnya heb jij twee kinderen atau misalnya loop jij met lelijke loop jij, maar tunggu jangan loop ya. Eet jij ijs met chocola? Ya. Ini kan kalau kalimatnya seperti ik eet ijs met chocola. Ini pernyataan dan ini pertanyaan. Saya makan es dengan coklat. Ya. Sedangkan di sini bertanya, ada yang bertanya, saya lagi gini-gini itu dia pengen tahu udah hampir habis esnya nggak kelihatan. Es met chocola. Jadi bertanya itu bisa kata kerjanya kedepankan, bisa juga dengan memakai kata tanya baku. What ate jij? Ini adalah di sini kalau saya tanya di sini misalnya saya bubuhkan sedikit. What ate jij? Ya. What ate jij? Dijawabnya ik eet ijs met chocola. Mengerti maksud saya? Jadi kalimat tanya itu bisa memakai kata tanya yang baku, ya. Bisa atau juga menggunakan kata tanyanya. Kata kerjanya. Ya. Kata kerjanya di depan. Sedangkan ini adalah kalimat biasa. Ik eet ijs met chocola. Terus ada yang kepo nih. Esnya udah hampir habis, esnya nggak kelihatan. Eat jij ijs met chocola. Jadi kata kerjanya di depan. Jadi bisa bertanya gitu ya. Paham ya?
Mudah-mudahan paham ya. Paham. Ya, ya. Jadi saya tadi ya, perhatikan letak kata kerja haben. Apabila di belakangnya ada kata kerja, maka huruf T-nya hilang. Ya, ini saya sengaja diberi heb, waar heb jij je fiets gekocht? Kalau dia di sini kedudukan ye-nya di belakang, apa namanya, di belakang kata kerja, saya lihatin ini sebentar ya. Nih ya, kan ini y-nya di belakang nih, sedangkan di sini y-nya di depan. Jadi dia T-nya hilang. Waar heb je, ya itu memang ketentuan yang kita nggak bisa obrak-abrik. Sedangkan di sini je hebt, T-nya ada. Ya, jadi itu harus diingat-ingat. Ya, ada lagi, tunggu ya. Tadi saya tadi sudah putar ini supaya jangan bosan, saya nggak putar lagi. Minggu lalu saya dengarkan apa namanya advis Mande Ade. Saya mencoba dengan sekali lagi memutar ini sambil kita sebentar lagi menyiapkan diri untuk menutup ya. Ini salah satu pelajaran melalui lagu ya. Kalau yang sudah mendengarkan harap jangan bosan, dilihat kata kerjanya, mana yang sudah kita ketahui, mana yang belum, bisa dicatat, bisa ditanyakan. Ya, saya ulang ya. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Mama, de allerliefste van de hele wereld. Later wanneer ik ga trouwen, zal ik een huisje gaan bouwen. Als je dan soms alleen zult zijn, kom dan met mij in mijn huis. Mama, de liefste van de hele wereld ben jij. Oh, lieve mama, je bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij. Sorry saya putus, saya ulang lagi ya. Ini adalah nyanyian yang paling populer dulu di tahun 70-an ya kalau nggak salah ketika saya masih kecil. Lagu yang sangat populer dari Heinze. Saya akan sedikit terjemahkan atau mungkin yang tadi sudah duluan hadir bisa mengulang apa artinya atau tidak dicatat atau bagaimana? Susah ya? Atau mungkin ada yang bisa nimbrung mengartikan ini yang kalimat pertama? Tunggu. Oke. Kita lihat ya Manda Sastri, Manda Ade. Ya, Mama, jij bent de liefste van de hele wereld. Kamu yang paling Ya, terbaik di artinya. dunia. Benar? So, ya. Nomor 2 juga hampir. Ya betul, nomor 2 juga hampir sama ya karena ada tingkatan yang lebih van de yang hele wereld. Kamu juga yang paling liefste itu yang paling baik, ya, yang paling baik, top dah pokoknya. top Nggak dah. ada ya, betul. Oke, Later terus wanneer ik ga stop dah. trouwen, Terus nanti ketika saya ik ga trouwen itu menikah. Bukan. ya, stop. Bagus Wanneer ya. Betul. Zal ik Wanneer huizen gaan ik ga trouwen, bouwen, ya, saya akan bouwen, saya lupa mevrouw. Membangun rumah untuk zal ik huizen gaan bouwen. Saya akan membangun rumah sendiri maksudnya. Saya akan membuat rumah maksudnya untuk ibunya. Untuk zal ik een huis gaan bouwen. Saya akan bangunkan rumah untukmu gitu. Ya, Tapi betul. tidak ada mu-nya di sini gimana? Ya enggak. Saya akan membangun sebuah rumah. Ya, Tapi tidak kan, dibunyikan ya tujuannya ya. Iya, karena kan nanti akan merusak Tentang itu mama ya. ya. Kan ini kan ikha traun. Ada trouwen, bouwen Ya, ya, ada ya, 5 ya. Ikha. Di sini kan bilang sal ik en huisje kan bouwen. Di sini ada ik. Saya akan membuat rumah. Maksudnya kan dia menceritakan tentang mamanya ya. Jadi kita tahu bahwa ini ada dia bercerita dan Untuk mamanya. Niat ya. Oke, terus ya.
als dan soms alleen zult zijn. Als itu If. if ya, ya. Hmm. Jij dan soms Soms kadang-kadang, kadang-kadang sendiri. ya, merasa sendiri. Kadang-kadang merasa sepi sendiri. Ya, betul. Kom dan bij mij in my house. Saya akan bawa engkau ke rumahku. Iya, datanglah ke rumah aku. Jadi Datang- tinggallah di rumahku ya. Kom, ya. Maksud begitu ya. Kom Terus? dan bij mij in my house. Mama, de liefste van de hele wereld ben jij. Betapa baiknya engkau kalau perempuan terbaik sedunia. Betul. O lieve mama, jij bent en blijft altijd een voorbeeld voor mij. Ya. Mama, engkaulah yang terbaik. Kamu, jij bent en blijft ini apa? Yang selalu Tetap. Kita altijd selalu. blijf altijd. Blijf apa, mevrouw? Ya, selalu. Blijf itu maksudnya and blijf. Kamu adalah seorang live baik dan blijf. Yes. Selalu Blijf. menjadi voorbeeld itu contoh dan tetap akan menjadi Teladan ya, teladan. ya. Voorbeeld voor mij. Voorbeeld stop. itu Goed, bagi saya. dapat 8 untuk menerjemahkan. Ore, Thank you. tepuk tangan, ya. Jadi ini juga sebagai penyemangat ya untuk kita ya. Kalau kita sudah bisa, wow, dia udah bisa ya. Jadi semangat. Tapi jangan kalah semangat karena dia sudah punya langkah dulu ya, beberapa langkah terdahulu. Tapi alhamdulillah ini sebetulnya bentuknya sederhana ya kalau kita lihat je band ya, kita kembali lagi. Ada beberapa yang belum kita ketahui. Ini strukturnya yang ini. Nah, strukturnya kita bisa lihat mana kata kerjanya. Wanneer ik ga trouwen. Ik ga trouwen. Ik ga trouwen. Saya akan menikah. Sama dengan pembawaan kata kerja yang belum dilakukan itu selalu dikomunikasikan dengan infinitif. Ik ga trouwen. Kalau mau tidur apa? Ik ga slapen. Ya, jadi ini adalah ya bagaimana Mandarina, silakan mau coba. Bukan hanya tidur saja karena memang udah malam. Ik ga slapen. Bukan hanya tidur aja, maksudnya ini contoh cara pemakaian kata kerja bantu ha dengan infinitif, atau misalnya kata kerja bantu will juga dengan infinitif. Will ada juga ik sama ya, kan? Will sama. Will, kan, ik moet, ik ga, ik mag. Jadi ada beberapa kata kerja yang sebagai kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu, dilengkapi dengan kata kerja yang mengikutinya. Dan kata-kata kerja ini bila dikombinasikan harus selalu dengan infinitif. Tidur, makan, jalan, berenang, ya. Jadi kalau berenang, ik wil zwemmen. Jadi yang saya tekankan di sini adalah struktur pemakaiannya. Kata kerja bantu yang serupa ini itu selalu diikuti pada tempat yang keempatnya adalah infinitif. Sedangkan kata kerja have dan zijn seperti ik heb gegeten, ik heb een appel gegeten, itu hebben dan zijn itu kombinasinya dengan yang telah dilakukan, berarti dengan kebanyakan dengan kata kerja yang berawalan he. Tadi saya kalau nggak salah mana ya, sebentar saya ulang ya. Saya ulang yang ini sebentar, setelah itu kita tutup. Izinkan 5 menit dulu ya untuk mereview ini ya. Hallo cursisten, vandaag praten wij over vroeger. Wat heb jij gisteren gedaan? Ik heb Nederlands geleerd. Als wij praten over nu, hebben wij geleerd 1, 2, 3. Persoon, activiteit, extra informatie. Als wij praten over vroeger, dan schrijven wij 1, 2, 3, 4. Op nummer 1 staat nog altijd de persoon.
ik, jij, jullie, wij, mijn broer, jouw vader. Op 2 schrijven wij hebben of zijn. Op 3 komt de extra informatie. In Gent, op een stoel, vorige week. En op de 4e plaats, op de laatste plaats, schrijven wij de activiteit, maar wij schrijven een activiteit die begint met ge. Ik zal een voorbeeld tonen. Nummer 1. Mijn zus. Op nummer 2 staat dan heeft of is. Hier heeft. Mijn zus heeft. Extra informatie. In Gent. Gewandeld. Je ziet hier dus een activiteit staan. Ik wandel, maar het begint met ge en het eindigt met d. Mijn zus heeft in Gent gewandeld. Dus op de 4e plaats heb je altijd een activiteit die begint met ge. Nog een voorbeeld. Jij bent naar de markt gegaan. Jij is de persoon. Bent komt van hebben of zijn. Dus dat is juist. Extra informatie. Naar de markt gegaan. Activiteit die begint met ge. Nu zullen we even kijken naar het werkwoord hebben. Hoe doe je dat? Als we praten over ik heb soep gemaakt. Je ziet op het einde staat gemaakt. Activiteit begint met ge. Als we praten over jij hebt soep gemaakt. De persoon verandert. Dit verandert. De extra informatie blijft hetzelfde. En de activiteit blijft ook hetzelfde. Heel belangrijk. Als wij praten over vroeger, dan is nummertje 4, de activiteit, altijd hetzelfde. Als wij praten over ik, over jij, hij, wij, jullie, de activiteit is altijd hetzelfde. Als we praten over een man, hij heeft soep gemaakt. Persoon en hebben verandert, soep en gemaakt blijft hetzelfde. Als we praten over een vrouw, zij heeft soep gemaakt. Dan kijken we naar meerpersonen. Dat is nog gemakkelijker. Wij hebben soep gemaakt. Jullie hebben soep gemaakt. En als je praat over andere mensen, zij hebben soep gemaakt. Dus als je praat over meer personen, dan verandert de persoon. Hier staat hebben, extra informatie en gemaakt. En hebben zij. Sorry. Jadi itu kira-kira keterangan yang tadi saya sudah jelaskan itu mengenai kombinasi dengan pokok kalimat dan kata kerjanya ya tergantung siapa. Nomor 3, nomor 4 itu tidak berubah. Dan kita lihat apabila aktivitas yang dilakukan atau memakai kata kerja haben atau sein di tempat ketiga dan keempat tidak berubah, hanya berubah ya ini saja ya. Jadi itu tadi juga saya sudah terangkan. Ini saya sedikit maju. Ik zal nog enkele voorbeelden tonen met andere activiteiten. De eerste foto. Ik heb een brief geschreven. De persoon is ik. Ja, geschreven. Hier schrijven we hebben of zijn. Extra informatie. En op 4 geschreven. Een activiteit met ge. Deze foto. We beginnen met jij.
Jij hebt naar televisie Gekeken. gekeken. Jij hebt naar tv gekeken. 1, 2, 3, 4. Wat heeft de man gedaan? Hij heeft de krant gelezen. 1, 2, 3, 4. De activiteit begint met ge. En dan nog het meisje. Zij heeft naar Sorry. muziek geluisterd. 1, 2, 3, 4. De activiteit begint met ge. Jadi itu yang diterangkan tadi sama dia dan Ambo juga sudah mencoba menerangkan. Mudah-mudahan ini jelas dan diperjelas dengan latihan tadi. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya dengan senang hati akan mencoba menjawabnya. Pandai Arini, apa kabar? Oke. Jelaskah atau masih agak sedikit bingung? Ini perlu latihan banyak ya. Jadi apa namanya kita pakai, kita latihan dengan kalimat yang simpel saja. Misalnya dicoba dengan kombinasi dengan memakai infinitif. Saya, ik wil, apa infinitifnya. Atau dengan kan, saya dapat, saya ikan. Apa gitu, membuat kue apa gitu. Dibuat aja supaya latihan. Dan kalau misalnya tidak belum sempat, belum tahu, gak apa, diulang-ulang lagi aja ya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini sedikit banyaknya bisa menambah ilmu dalam berbahasa Belanda dan apa yang diuraikan mudah-mudahan bisa difahami. Ini juga tadi sudah saya perlihatkan, tapi sedikit banyaknya sudah saya singgung. Mudah-mudahan bisa diterapkan dalam pembuatan kalimat. Sementara sudah menunjukkan hampir jam berapa di sini, jam setengah 4 lebih 5, di Indonesia mungkin jam setengah 10 ya. Saya kurang tahu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan minggu depan itu tanggal 20 itu adalah acara untuk sementara terakhir. Mandarina, tolong ditutup dulu itunya Mas, mic-nya karena bergaung. Ya, terima kasih. Bentar ya. Jadi minggu depan adalah untuk sementara terakhir pelajaran secara live karena kita menghadapi bulan Ramadan. Tetapi saya berusaha untuk membuat program singkat tapi tidak disiarkan pada malam hari karena malam harinya ada acara tadarusan dan mungkin kita akan bicarakan di siang hari tidak lama, mungkin paling lama 1/4 jam untuk mengulang dan memberi ini ya supaya jangan lupa gitu. Jadi bisa dilihat kalau waktu ngabuburit misalnya. Kalau ada ide-ide yang ingin disampaikan tentang apa yang akan saya bahas nanti di bulan Ramadan, apakah itu saya terima sarannya supaya ada sedikit input dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebelum kita tutup acara malam ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang dipelajari ini kita bisa ikuti bersama. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Selamat malam dan saya ucapkan juga tidak lupa kepada Radio Gebu Binang yang telah memfasilitasi acara ini sehingga bisa diikuti oleh semua walaupun tidak secara live hari ini tetapi tayangannya akan tetap. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman yang baru bergabung untuk melihat video-video saya sebelumnya. Hari ini adalah pelajaran ke-11 dan ada 10 video yang telah dibahas, bisa dilihat ulang kembali. Dan saya mohon juga support dari Anda untuk memberikan like-nya ya, supaya tambah semangat. Sebelum kita ini saya ucapkan selamat malam dan saya akan memutarkan lagu ini untuk mengantar perpisahan kita malam ini. Semoga bisa tidur dengan enak. Thank you, Mevrouw. Graag gedaan. Dag school, dag klas.
wat fijn dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan, dat komt nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar en stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat God er was. Hij is ook thuis en overal. Ik weet dat hij mij helpen zal. En nu pak ik mijn jas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Sekian untuk malam ini dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang hadir pada hari ini dan juga kepada Radio Gebuminang dengan temanya Basatu dalam Satu Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat tidur. Wel terus. Waalaikumsalam.